Narasi gemoy yang digencarkan oleh pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menuai kritikan. Namun, narasi itu sendiri disebut tak membawa dampak signifikan. Gemoy pada dasarnya adalah kata plesetan yang berasal dari kata gemas. Istilah ini biasanya digunakan ketika melihat suatu objek yang menggemaskan. Belakangan, istilah gemoy sering dipakai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, capres-cawapres, Prabowo Gibran dalam berpolitik. Bahkan, Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gerindra, Deddy Mulyadi, sempat menggelar lomba joget gemoy di kampung halamannya Subang, Jawa Barat, Sabtu 25 November 2023. Ketua Koordinator Strategis Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad menyebut, julukan gemoy yang disematkan pada Prabowo Subianto diberikan langsung oleh generasi muda atau Gen Z. Pihaknya juga tidak keberatan dengan julukan tersebut. Ya, saya rasa julukan itu kan dikeluarkan oleh para pendukung simpatisan terutama Gen Z yang tentunya julukan yang mereka sukai. Oleh karena itu ya kita menanggapinya gimana ya, kita ya senang-senang aja gitu. Kata Sufmi saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin 27 November 2023. Narasi gemoy ini sempat menuai kritikan. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman mengaku prihatin soal gimmick politik gemoy yang dipakai untuk memenangkan pemilu 2024. Padahal, menurutnya, persaingan politik harusnya beradu gagasan. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Dalam acara kick-off kampanye nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu 26 November. Kritik tersebut semakin menguat seiring munculnya kabar yang menyebut Prabowo Gibran sering absen dari acara diskusi publik. Terkait hal tersebut, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, angkat bicara. Ia mengaku sebenarnya Prabowo Gibran telah berupaya memenuhi semua undangan diskusi, namun terbatas waktu. Ini waktu sosialisasikan amat pendek, sementara daftar pemilih tetap atau DPT itu ada 206 juta, tersebar di seluruh Indonesia. Pak Prabowo dan Mas Gibran berusaha memenuhi semua undangan, namun kan mustahil bisa berada di banyak tempat di saat yang sama, ujar Grace kepada Forum Keadilan 27 November. Soal gemoy sendiri, menurut Grace, istilah tersebut sudah populer jauh sebelum pendaftaran Capres-Cawapres. Julukan itu menjadi menarik karena bertolak belakang dengan perjalanan karir Prabowo. Justru di situ menariknya. Mungkin karena berlatar belakang militer, kesan publik selama ini Pak Prabowo tegas dan serius. Ternyata ada sisi lain yang belum terekspos. Ternyata sisi Pak Prabowo yang santai, suka joget, dan chill dimaknai gemoy oleh milenial dan Gen Z, ucap Grace. Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad menilai julukan gemoy yang disematkan ke Prabowo sebenarnya tak efektif untuk meraih suara generasi muda. Menurut Saidiman, pemilih muda cenderung mengapresiasi kinerja pemerintah. Profile rating Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga paling tinggi di kalangan Gen Z. Jadi, representasi Jokowi lah yang sebenarnya menentukan arah suara pemilih muda. Waktu 2-4 bulan lalu, Gen Z itu lebih banyak ke Ganjar. Tetapi ketika publik melihat bahwa ternyata keluarga Jokowi lebih ke Prabowo Subianto, anaknya bahkan menjadi cawapres Prabowo, sekarang ada kecenderungan mulai berimbang antara Ganjar dan Prabowo, yang dianggap sebagai representasi kelanjutan dari Jokowi. Jadi, ada efek Jokowi di sini, kata Saidiman kepada Forum Keadilan Senin 27 November. Hal itu juga berlaku sebaliknya. Kata Saidiman, jika nantinya isu negatif soal politik dinasti mengkuat dan Jokowi meninggalkan PDIP di puncak karirnya, elektabilitas Prabowo Gibran akan berkurang. Selain faktor Jokowi, Saidiman juga berpendapat generasi muda masih mempertimbangkan soal visi dan misi dari pasangan Capres dan Cawapres.